Bagaimana cara hidup yang paling benar? Maka jawabannya ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana dia melakukan ketika dia mendapatkan masalah yang sama yang kita alami. Itu yang paling tepat. Maka pertanyaan-pertanyaan tadi yang kumpul itu gampang pertanyaannya. Sikap yang paling gampang untuk kita, yang paling tepat untuk kita lakukan adalah ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang pertama, Nabi SAW pernah bersabda, khairukum fil jahiliyah, khairukum fi jahiliyah, khairukum fil Islam idza faqahu. Sebaik-baiknya kalian di jahiliyah, maka kalian akan terkonversi menjadi orang yang sebaik-baiknya menurut value-nya Islam ketika sudah terinstal Islam di dalam kepalanya. Maka kalau antum sudah diberikan bakat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu hijrah jangan dibuang. Karena itu potensi daripada Allah. Saya dari awal hijrah sampai sekarang, saya bertanya-tanya terus, kenapa sih Allah menghijrahkan saya setelah lulus dari ISI? Ternyata Allah punya gawe. Ternyata Allah punya keinginan. ISI Institut Seni Indonesia, sarjana musik. 4 tahun saya belajar tentang musik, meneliti tentang musik. Ternyata ketika sampai satu titik saya melihat sebuah kerasahan dan banyak kemudian narasi-narasi yang selain daripada Allah dibangun oleh narasi-narasi hiburan. Yang paling pokok, yang paling bold itu lewat musik, dan ada juga lewat Korea, dan yang paling kuat pada saat itu adalah Blackpink. Saya nanya ke Fuad, antum paham gak? Aku gak paham, boleh gak aku bedah? Ini ngerusak pasar antum gak? Gak apa-apa King, lanjutkan. Oke, saya bedah. Oh ternyata ini maunya Allah. Oh ternyata ini yang selama ini belajar 4 tahun ada gunanya juga. Khairukum fi jahiliyah, khairukum fil Islam idza faqahu. Anda akan menjadi orang yang kualitasnya sama-sama baik ketika terinstal Islam, tapi baiknya menurut Allah Subhanahu wa taala. Sama kemudian kalau antum sudah dikasih oleh Allah kemampuan untuk menjadi pengusaha, antum ngumpulin duit, sebagaimana kata Mas Wimar, ada 2 value yang berbeda, value-nya kapitalis sama value-nya Allah. Kalau kita bagi berarti ada 4 variabel, 2 kali 2 ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, antum untung secara kapitalisme tapi rugi menurut Allah. Antum rugi menurut kapitalisme, antum rugi menurut Allah. Antum untung menurut Allah tapi rugi menurut kapitalisme. Antum untung menurut kapitalisme dan antum juga untung menurut Allah. Paham 4 kemungkinan? Yeah. Maka pertanyaannya, bagaimana Rasulullah menyikapi hidupnya itu di antara 4 kemungkinan, mana jalan yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Kira-kira yang kemungkinan mana? Untung dunia atau untung akhirat, rugi dunia atau untung akhirat, rugi dunia, rugi akhirat, atau rugi dunia, untung akhirat. Maka kita melihat kalau Rasulullah itu terlalu sempurna, ada 2 orang yang paling sempurna ngikutin Nabi. 2 sahabat terdekatnya, Umar dan Abu Bakar. Ketika sahabat bertanya tentang Umar dan Abu Bakar, bertanya kepada mereka, bertanya tentang sosok mereka berdua terhadap dunia, maka sahabat mengatakan Umar adalah orang yang menginginkan dunia itu dijauhkan dari diri dia, tapi dunia gak mau pergi. Dan Abu Bakar yang adalah orang yang menginginkan dunia itu pergi daripada diri dia, tapi dunia itu mau pergi. Dan sebaik-baiknya di antara 2 sahabat itu Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Yang terbaik adalah Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar ternyata sahabat yang awalnya itu dia kaya atau miskin? Abu Bakar miskin atau kaya? Kaya. Meninggalnya miskin atau kaya? Miskin. Dia punya kekayaan, dia tidak tinggalkan kekayaannya, dia tidak berhenti untuk berbisnis, tapi dia tetap berbisnis, tapi dia gunakan untuk bebaskan budak-budak yang ada, sehingga muncullah Bilal, muncullah orang-orang yang hebat dari budak-budak itu yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Dan pertanyaannya, di antara 2 ini, Umar, untung akhirat, untung dunia, Abu Bakar, untung akhirat, rugi dunia, mana yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang paling dicintai oleh Rasulullah? Untung dunia, untung akhirat, rugi dunia. Abu Bakar meninggal dalam keadaan miskin karena dia sudah habiskan hartanya untuk dakwah. Tadi Mas Wimar ketika di dalam, wah, kok Stephen itu jackpot ya. Habis sedekah 12 triliun kemudian meninggal. 2 triliun. Miliar. Oh, miliar. Iya. Jeli ya kalau urusan duit ya. Habis sedekah 12 miliar kemudian meninggal. Ya bagus dong, jackpot. Dan inilah yang kemudian digambarkan di dalam Al-Qur'an. Ketika orang-orang mati itu dihidupkan. Laula akhartani idza
ajarin Qorib. Ketika kamu dihidupkan, apa yang pengen kamu lakukan? Seandainya dikasih waktu sedetik saja, fa'asaddaku, aku akan habiskan duniaku, aku rugi secara dunia, tapi aku untung menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan tadi udah. ya, dan tadi sekaligus menutup pertemuan kita hari ini ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi jika ada masih berjodoh kita ya, masih diberi umur panjang. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya. Kita tutup bersama ya dengan hamdalah dan juga doa Kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Terima bercandanya kasih untuk berlebihan. kalian semuanya yang udah hadir di Ya. sini. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan ya.